Jadi ngikutin alurnya suami aja sudah. Kalau suami pergi kerja, kadang saya sholat sendiri, Pak. Jadi mukena sejadah itu saya sembunyikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama asli saya Yana Vilaya, lahir di Balikpapan, tepatnya tanggal 3 November 1984. Jadi umur 40, sekitar 40 tahun lah. Nah. Mbak Yana mantan kafir. Jadi juga agama apa, Mbak? Jujur sebenarnya awal saya itu sebenarnya agamanya Islam. Cuman ya qadarullahnya saya kenal dengan mantan suami saya ini dari SMP beranjak SMA. Terus kami memutuskan untuk menikah sekitar 3 tahunan. Saya pindah ke Sangatta. Di Sangatta itu anak saya tuh mau sekolah. Nah, qadarullahnya memang KTP di sana bukan KTP zaman dulu tuh bukan KTP seperti sekarang ya, yang sudah seumur hidup. Kalau dulu tuh harus ada pembaharuan terus. Jadi di sana kita ngurus KTP baru. Ternyata pas yang keluar itu KTP-nya bukan KTP Islam, tapi KTP Nasrani. Karena memang saya sayang dengan keluarga, ya saya mengikuti alur dari mantan suami saya, Pak. Jadi orang tua, ayah ibu apa? Islam. Sulawesi, iya. Sulawesi, oh, Sinjai. Gitu. Kemudian menjadi kafir karena menikah. Ya. Apa yang membuat Mbak Yana rela meninggalkan agama, meninggalkan Islam, mengikuti agama itu waktu? Kalau mau dibilang rela enggak sih, Pak. Cuman saya mikirin saya sudah punya anak, jadi malu kalau mau pisah itu malu. Jadi ngikutin alurnya suami aja sudah. Kalau suami pergi kerja, kadang saya sholat sendiri, Pak. Jadi mukena sejadah itu saya sembunyikan. Sampai waktu Nancy sekolah di SD Bayangkari, alhamdulillah suami itu dulu mantan suami kerjanya tuh setiap pagi pergi pagi sekitar jam 3:30, pulangnya sore, malam sekitar malam, nggak pernah ada di rumah. Jadi saya kesepakatan sama TK tersebut, saya bilang saya Islam, Bu. Memang di KTP-nya Nasrani, tapi saya pengen anak saya diajarkan Islam. Tapi ada kesepakatan lagi di situ, Pak. Saya tanda tangan ini surat perjanjian. Kalau ada apapun nanti tuntutan dari bapaknya, pihak sekolah tidak bertanggung jawab. Jadi setiap Jumat tuh, Pak, Nancy itu di KTP di status jadi situ Nasrani, tapi dia pakai jilbab. Jadi ngikutin pelajarannya Islam, Pak. Cuman ya memang kalau setiap hari Ahad sepakat minggu. Ya alhamdulillah bisa ngikutin, Pak. Jadi suami apa, Bu? Protestan. Iya, Dayak. Dari keluarga Kristen juga? Protestan. Iya. Yang Mbak Yana ya, ke gereja juga ya? Aktif? Nggak aktif, Pak, karena memang bertentangan. Rasa hati itu kayak mau enggak gitu, Pak. Sampai suatu ketika pas di malam Natalan tuh, mantan suami saya cuma bilang kayak gini, saya ini hanya jalan satu kaki. Jadi satu kaki saya tuh ibaratnya dia pincang karena nggak mengandeng istrinya. Karena saya kalau mau ke gereja tuh kayak rasa mangkel gitu, Pak. Tapi kalau untuk kegiatan ibadah kayak sekolah minggu, anak temenin. Kalau anak-anak ya, sama kita tuh kalau di perhimpunan Dayak tuh ada namanya Natal Dusma. Jadi kalau Natal Dusma itu kita nggak masuk di dalam gereja, cuman di situ perhimpunannya semua orang yang nikahnya walaupun dia nikahnya sudah masuk Islam boleh gabung gitu loh, Pak. Tapi mungkin syiarnya mereka juga kali ya, Pak, ya, untuk supaya memperkenalkan lagi nih masalah itu seperti apa kali. Iya.
Waktu Mbak Yana menikah lalu pindah agama, kan pindah agama ya? Iya. Orang tua gimana? Nggak ada keberatan. Nggak keberatan. Artinya apalagi ditentang nggak ya? Nggak ada. Tapi izin ya? Mbak Yana waktu itu izin? Izinnya nggak. Mereka tuh walaupun saya tanpa curhat tuh mereka tahu semua deh Pak. Oh. Nggak apa ya? Nggak menentang juga, nggak marah juga. Oh. Justru waktu saya mau pisah kemarin itu Pak, justru beliau malah bener nih mau pisah. Kamu nggak takut dengan keadaanmu yang 3 anak ini loh, biayanya besar, gimana gitu maksudnya. Tapi saya bertekad kuat kemarin tuh, tetap deh. Kemarin mama tuh bapak tuh cuman bilang dulu zamannya Fir'aun aja, Pak, itu zamannya Fir'aun nggak sekuat saya zaman sekarang. Fir'aun itu sama istrinya Islam, tapi dia tetap gitu ya kan, dia mengaku Tuhan, tapi kalau Fir'aunnya kan enggak. Lo zaman Fir'aun aja seperti ini, kenapa kamu nggak ini? Nanti kasihan anakmu, bagaimana biaya hidupnya seperti apa. Terus kan memang kemarin mantan suami kalau dia kalau saya memutuskan untuk pisah, semua biaya saya nanggung. Ancamannya sih seperti itu Pak. Iya. Nah, sebelum cerita Pak Christian, waktu itu nikahnya dengan cara apa? Islam Pak. Dengan cara Islam? Iya. Makanya saya tuh waktu pengurusan KTP itu saya berdasarkan buku nikah. Jadi saya nggak sampai kepikiran mau dikafirkan di situ, enggak. Jadi kalau mau dibilang saya ini masuk Kristen, tapi tanpa sepengetahuan. Iya, tanpa sepengetahuan saya. Oh, tadi suami kalau gitu waktu itu dulu Islam juga. Islam, masuk Islam. Iya. Memang itu persetujuan atau kesepakatan siapa? Iya, kesepakatan di awal Pak. Oh gitu. Mintanya Mbak Yana begitu? Iya. Oh. Jadi oke, saya mau menikah dengan kamu, tapi kamu masuk Islam gitu. Iya. Tapi dalam perjalanannya? Dalam perjalanannya dia kembali Pak. Oh. Kembalinya aktif ke gereja lagi. Aktif ke gereja lagi. Tanpa ngomong dulu dengan Mbak Yana? Enggak ada. Terus reaksi Mbak Yana sendiri seperti apa ketika tahu suami? Ya itu karena cinta tuh ya Pak ya, jadi saya nggak memikirkan embel-embel ujung-ujungnya itu seperti apa, nggak pernah memikirkan itu. Ya, tanpa bertanya, dan Mbak Yana juga ikut akhirnya? Mengikuti. Jadi kalau setiap Natalan ya ikut Natalan. Bedanya kalau saya pas Lebaran saya nggak pernah merayakan. Tapi kalau Natalan saya open house. Dan awal-awalnya enjoy saja gitu ya? Enjoy Pak. Ya namanya cinta buta Pak ya? Tidak merasakan apa-apa ya Pak ya. Sampai akhirnya saya hijrah ke Balikpapan nih Pak. Saya hijrah. Dulu tinggal di mana? Kami dulu pindah-pindah. Jadi pindahnya tuh dari Handil ke mana? Ke Sangatta, ke Tenggarong, L seberang ya kalau nggak salah. Di Tenggarong tuh ada namanya Kampung L. Karena pekerjaan ya? Pekerjaan Pak. Saat ini beliau jadi supervisor di PT apa? Kalau kemarin terakhir bareng dia itu di PT Sriwijaya, bagian supervisor beliau. Supervisor pupuk. Ya, pupuk. Jadi secara ekonomi mapan gitu ya? Alhamdulillah mapan Pak. Cuman saya memang orangnya nggak bisa diem, jadi setiap ada ada momen Lebaran atau apapun itu saya jualan. Ramadan pun saya jualan Pak. Cuman memang tidak diketahui oleh mantan suami. Saya memang suka jualan. Mapannya seperti apa Pak? Punya rumah? Kalau rumah memang kita ada rumah di sekitar Riangau. Tapi karena memang kondisinya kita pindah-pindah itu ya, jadi kita nggak memprioritaskan rumah. Tapi kalau untuk saat ini kami sudah ada rumah di Kariangau. Dari keluarga, orang tua, saudara tidak ada keberatan. Kalau dari teman-temannya Mbak Yana sendiri, apakah ada pertanyaan ketika Mbak Yana pindah agama ke Kristen? Mungkin teman-teman dekatnya? Saya minim teman Pak dulu. Jadi nggak ada yang ini, justru pas saya sudah pindah Islam baru mereka bertanya-tanya. Baik Mbak Yana. Nah,
Lalu gimana ceritanya Mbak Yana? Ini awal kemudian kembali ke Muslim ini ya. Iya. Ceritanya gimana? Kemudian bahkan berani mengambil risiko yang hanya sedikit orang yang mampu berani mengambil. Saya awalnya itu Pak dari Sangatta, dari Tenggarong pindah ke Balikpapan. Jadi sekarang ngajar di Mawar Saron, gereja Mawar Saron. Ngajar PAUD di situ. Oh, Mbak Yana ngajar di gereja, di PAUD milik gereja. Iya, Kusuma Mulia namanya. Di situ alhamdulillah saya diamanahin jadi kepala sekolah, mengembangkan PAUD tersebut. Kondisinya di PAUD tersebut juga menerima anak-anak muslim, dan di sana tidak ada guru muslim. Jadi di situ lama-lama ngajarin anak-anak, sudah saya belajar lagi nih jadinya. Belajar muslim, saya ngajarin anak-anak PAUD itu. Kesininya jadi kok kayak ada perasaan kayak hancur gitu loh Pak hatinya. Saya keluarnya nggak pakai jilbab, tapi ngajar di sekolahan itu anak-anak itu kenalnya saya dengan muslim gitu, orang Islam bukan Nasrani, walaupun backgroundnya saya nggak pakai jilbab. Dari berkecamuknya hati itu ya Pak ya, setiap tahun saya juga nggak pernah ngerayain Lebaran. Tetangga saya juga semuanya pada muslim. Ada satu malam itu pas takbiran, saya ingat sama nenek, saya sudah meninggal. Dari situ saya dapat mimpi-mimpi terus Pak. Mimpi kayak nenek itu kayak sakit sengsara di kuburan itu Pak. Akhirnya sudah dapat beberapa kali mimpi tersebut. Saya cobalah tanya sama teman-teman yang memang anak murid di Kusuma Mulia tersebut. Coba Mbak Yana pergi ke Ustazah Ani, beliau bisa loh kalau mau sharing-sharing aja. Nah, Ustazah Ani itu kalau nggak salah dulu tinggal di Kilo 5. Saya ngobrol lah di situ. Lah berarti dengan kondisi saya seperti ini, beliau bilang saya itu berarti sudah murtad Pak. Jadi saya nggak mau dong kalau dibilang murtad. Saya bilang, bagaimana kalau mau ini lagi katanya, mau ikrar lagi. Oh, Masya Allah. Jazakallah. Iya. Mbak Yana mau ini lagi, mau masuk Islam. Saya mau, tapi boleh nggak kalau masih ngumpul sama suami? Ya nggak bisa katanya. Kalau ngumpul sama suami itu sama aja kayak kumpul kebo katanya. Yang saya pikirkan tuh Pak bukan hanya masuk Islamnya, tapi bagaimana kehidupan anak saya 3 ini dengan gaji di PAUD itu hanya 300.000, dengan biaya mereka yang sangat wah menurut saya ya besar. Dan suami juga dulu tuh sebelum saya itu juga saya sudah sering-sering sama suami bagaimana kalau aku masuk Islam, bagaimana aku kalau kembali ke Islam. Dan langsung kata suami, gila aja, lingkungan kita tuh lo Kristen, mama bapak sudah tahunya kita Kristen, kenapa harus kembali? Nggak tahu, hatiku nggak enak aja. Sudah sharing sama Bunda Ani juga, sama Ustadz Husni juga. Alhamdulillahnya tanggal 21 tanggal 21 insya Allah bulan 5 itu saya ikrar masuk Islam. Tanggal 29-nya lagi itu berjalannya seminggu itu Pak, hati saya langsung berkecamuk karena ini kayak apa ya, jadi berseteru sama suami kayak gini, mikirkan apa yang jadi apa ya. Tapi saya lagi sama Ustadz Husni bilangnya, dalam Mbak Yana itu cuma dunia. Ya kalau ngomong di lisan tuh gampang ya Pak ya, cuma dunia. Realitanya ini kita juga butuh. Betul. Sampai tanggal 29 tuh Pak, malam tanggal 29 saya sharing lagi sama suami, debat lagi. Kalau misalnya kamu memang ngambil keputusan seperti itu ya pindah aja dari rumah ini katanya. Dia sebenarnya nggak pengen pisah Pak. Pengennya ngajak pindah tapi dengan catatan kita beda agama, karena saya sudah mikirnya ya nggak bisa, aku maunya ya satu agama gitu. Malam tanggal 29 saya ngobrol sama suami, nggak ada keputusan juga. Pas malam itu Pak, suami itu sore sudah berangkat ke Samarinda untuk melanjutin kerja. Malam pas itu
tetangga di sebelah itu beli kopi sama gula, ditinggalnya, lalu teko yang itu tuh meledak, jadi kebakaran Pak. Jadi rumah saya itu habis, saya itu keluar hanya pakai daster robek-robek. Malam itu alhamdulillah saya nggak tidur karena apa, ngerjain laporan bulanan di PAUD. Sudah selesai, baru dibelikan laptop juga, baru dibelikan HP suami. Ternyata sampai di atas baru saya tuh mikir Pak, kayak gini, harta itu ternyata nggak ada. Kalau Allah sudah mau ngambil, nggak ada tersisa. Padahal yang saya pikirkan selama ini cuma harta. Nggak ada apa-apanya ternyata. Emas, kalung, gelang, semua saya simpan malam itu di atas jendela. Pas pagi saya cari, harapannya bisa ketemu, ternyata nggak ada. Itu terpukul sih Pak, karena saya sebelum mau pergi itu saya bilang, ya sudah, nanti saya jual ini alat-alat yang di toko ini, saya jual buat modal saya maksudnya Pak. Karena saya punya toko sembako, gas-gas, tabung-tabung, ya semua yang emas-emas saya tuh saya mau jualin, tapi qadarullahnya Allah berkata lain. Malam itu sebelum ini saya gantungin dan terbakar, nggak ada sisanya. Itu sadar saya bahwa kita pergi itu nggak bakal bawa apa-apa. Malam itu diajak sama mertua, katanya tinggal di rumah aja. Tapi saya nggak mau, saya tinggal sama mama saya. Alhamdulillah tuh orang tua mau nerima. Cuman memang agak mikir ya, karena kalau orang tua nganjurinnya kembali. Cuman kalau saya enggak, saya memutuskan untuk enggak kembali sama dia. Panjang perjalanannya Pak, walaupun kita sudah pisah, mantan suami itu ternetor, suruh kembali anak-anak, pokoknya anak-anak. Sampai suatu ketika saya tuh masukkan, saya pengennya jangan sampai seperti saya, backgroundnya Islam, terus minjak Protestan apa. Jadi anak saya ini saya masukkan di Ibnu Qayyim. Di Ibnu Qayyim itu pas mantan suami saya itu datang dari Samarinda, dia lihat si Nancy itu anak pertama saya, dia pakai cadar. Baru anak saya ini belajarnya di Ibnu Qayyim. Saya ditunggu di Madiklo 5 itu. Dia nggak suka dengan Ibnu Qayyim, bilangnya situ kampung teroris katanya. Kalau saya nggak mikir kampung teroris, yang penting anak saya itu dapat ilmu agama. Jangan seperti saya, walaupun basicnya Islam, tapi ternyata bisa jadi kafir juga di tengah jalan. Walaupun saya tidak menginginkan itu ya Pak ya, cuman berjalannya waktu karena cinta ya, jadi seperti ini Pak. Tadi bersahabat kembali itu tahun berapa tuh? 2018 Pak. 18 ya? Iya, di Istiqomah. Bagaimana Pak setelah? Saya setelah kebakaran itu kemungkinan ada sebulan atau 2 bulan ikut mama ya. Cuman karena di situ ada 3 kakak yang tinggal, saya juga merasa kayak kurang bebas, kurang nyaman walaupun ikut orang tua. Saya pikirnya mending saya memutuskan untuk menyewa walaupun makan seadanya. Jadi alhamdulillah saya nyewa Pak. Alhamdulillahnya saya dikelilingi teman-teman yang memang support saya gitu. Dulu saya pernah terima job, kan saya biasa mengoperasikan komputer. Jadi dapodik apa segala gitu tuh saya insya Allah bisa di zaman itu ya Pak ya. Kadang teman-teman tuh titip laptop untuk ngerjain dapodiknya. Alhamdulillahnya dapat 300, 400 ya, dapat dari situ Pak. Sama saya juga ngajarin les anak-anak privat. Jadi anak-anak itu pergi ke rumah kosan saya untuk belajar dari kelas 1, ada dari PAUD juga sampai kelas 6 SD. Sampai anak-anak saya protes. Dia bilang anak orang aja dilajarin, kitanya mah nggak pernah dilajarin. Karena udah pinter-pinter. Tapi alhamdulillahnya dengan saya nggak pernah ngajarin ABC-an Pak. Ngajar baca itu saya nggak pernah ngajar. Cuman alhamdulillahnya waktu kelas 1 dia sudah bisa baca, karena apa? Saya ngajarin anak untuk ngeja, ternyata dia menyimak. Iya, alhamdulillah seperti itu. Saya pernah tuh Pak makan cuman kalau dipanggil teman tuh paling seneng saya tuh Pak.
karena ayo makan di sini, ayo ngerjain dapodik di sini, nanti tuh dikasih makan di situ Pak, saya bungkus. Atau di tempat warung-warung tuh saya diajakin, saya bungkus buat makan di rumah. Saya nggak mau bilang saya kere di depan orang tua atau di depan mantan suami, nggak mau Pak. Saya juga nggak pernah ngemis, nggak pernah minta-minta, walaupun sebenarnya orang tua tuh tahu kondisi saya itu seperti apa. Alhamdulillah mencukupkan Pak. Sampai suatu ketika saya posting posting di WA, saya kemarin tuh cuman makan nasi tuh ya Pak ya, sisanya tuh saya rendam lagi jadi bubur. Saya cuman bilang sama Allah tuh, ya Allah kalau kamu takdirkan aku besok makan nasi, mudahkan segalanya. Alhamdulillahnya itu saya ditelepon sama ketua yayasan di sini Pak, dikasih beras 5 kilo itu. Ya Allah, seneng banget Pak, seneng banget. Rezeki itu semua dari Allah ya Pak ya. Saya yakin itu Allah itu tidak akan menyia-nyiakan saya, apalagi saya ngurus anak 3. Pendapatan sedikit tapi kemudian dicukupkan oleh Allah. Ya. Karena ada juga orang yang pendapatannya besar tapi nggak cukup. Alhamdulillah mereka bisa mengikuti alur saya ya Pak ya. Saya dudukan mereka sama-sama. Saya bilang kita nggak berlima lagi, tapi kita berempat. Insya Allah dengan berempat ini kita saling menguatkan. Kalian tahu kondisi ibu seperti ini, gaji, ya saya bilang gaji ibu cuma seperti ini saat keadaannya. Ya harapan ibu kalian bisa mengerti dengan keadaan kita. Waktu itu nggak bakalan di sini aja kok nak. Kita nggak bakalan stuck di sini. Kalau kita mau usaha, insya Allah roda itu berputar. Kita nggak bakalan di bawah terus. Tapi intinya sekarang ibu mau berempat ini kita saling menguatkan, saling belajar, saling bersyukur, saling support. Jangan mengeluh, jangan menuntut apa-apa. Kalaupun ibu kalian pengen punya sesuatu, ya usaha dengan cara apapun usaha. Kita bukan orang yang kita bukan orang yang punya harta warisan, karena memang waktu kita pisah Pak, saya pisah itu semua saya tinggal karena memang jangan dari Ustaz Husni kemarin itu, sudahlah Mbak Yana, harta itu bisa kamu nanti cari, Allah cukupkan, Allah cukupkan. Ya alhamdulillah Allah cukupkan ternyata Pak. Jadi anak-anak itu nggak terlalu bilang mau kok kayak gini amat ya, makan begini nggak ada yang pernah mengeluh. Jadi makan salah kadarnya, alhamdulillah kita bersyukur. Agama mereka langsung belajar Pak. Jadi kemarin itu kalau si abang ini saya masukkan di Ibnu Qayyim. Terus kalau Michelle ini memang anaknya pendiam ya Pak ya, nggak terlalu bisa berbaur sama lingkungan. Kalau si Nancy saya masukkan di Anasai. Pulang pergi aja, kadang belajar juga di Istiqomah. Seperti itu aja Pak. Kalau si Michelle ya dari kakaknya, dari saya belajar juga. Kendala saya dulu itu di transport Pak, di uang untuk beli bensin. Tapi alhamdulillah ada aja. Kadang anak les itu ngasih walaupun bukan sesuai bayarannya, kadang aturannya cuma 150, kadang dia lebihkan. Ada ya itulah, alhamdulillah. Sekarang posisi saya ini tinggal di Pondok Tafis Darul Farhana. Alhamdulillah dikasih kesempatan oleh ketua yayasan untuk tempatin. Awalnya saya tuh tinggal di gudang sebelah Pak, karena saya sudah pusing saya mikirnya kemarin tuh ya udahlah nanti Nancy saya mondokkan, si Akmal saya mondokkan, saya tinggal sama si Michelle aja. Nah sama Michelle itu saya mikirnya saya butuh cuman tempat yang kecil aja, jadi nggak terlalu mau luas gitu. Jadi alhamdulillahnya pas saya posting cari rumah kos-kosan tuh Pak, saya dilihat postingan saya sama pengurus yayasan itu Satito. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk tinggal di rumah sebelah, walaupun itu gudang kecil, tapi menurut saya itu masya Allah sangat wah banget,
karena tidak perlu menyewa rumah lagi, tidak perlu memikirkan ketika hijrah di backup sama tempat yang mendukung, orang-orang yang mendukung. Jadi saya tidak merasakan terlalu susah hidup saya, Pak. Itu aja syukur sih, Pak. Kalau si Michelle sudah 4 juz. Kalau kakak berapa juz? 4 juz. Berapa juz? Iya, kakak Michelle 4 juz, Mbak Eci yang 5 juz. Oh, 6 juz. Tapi belum Adik sendiri, abang sendiri yang paling banyak ya? 6 juz. Iya, karena kalau yang ini, kalau kakak-kakak kan sekolahnya di negeri, jadi nggak terlalu prioritas agama. Kalau yang ini saya bertekad harus jadi imam yang baik. Jadi amin. dia saya sekolah di RTQ Cendekia. Nah di sana prioritasnya Al-Quran. Itu yang saya tanamkan sama anak-anak, Pak. Tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan mbah. Saya bilang kayak gitu. Awalnya mereka tuh nggak ada yang mau sama bapaknya kan. Jadi nggak bisa. Kondisinya juga mereka nggak terlalu dekat karena bapaknya tuh pergi pagi pulangnya malam, jadi interaksinya mereka kedekatannya kan kurang tuh, Pak. Ditambah lagi dengan perseteruan kami berpisah seperti ini, mungkin dianya egonya tinggi ya, Pak ya, jadi sama anak-anak itu pengen narik terus. Setiap weekend dulu waktu pisah itu, Pak, selalu anaknya diajakin ke gereja. Natal pun masih diajakin Natalan, cuman kesininya saya bilang sama anak-anak, ikuti aja alurnya dulu. Nanti kalau misalnya ada masanya, ayahmu tuh bakalan capek sendiri. Mungkin seperti kasus yang seperti saya alamin ya, Pak ya. Kalau memang mau nikah di awal yang beda agama, pastikan dulu untuk tauhidnya, Pak. Jadi jangan hanya karena cinta mereka, seperti saya nih, karena cinta jadinya mengikuti alurnya dia. Jadi pastikan dulu untuk belajar, jangan sampai di tengah jalan nanti malah mengikuti mereka. Harta, ketampanan itu nggak ada apa ya, nggak ada nilainya kok kalau kita nggak bahagia. Karena saya yakin kalau di saat kemarin saya terpuruk aja Allah bantu, di saat seperti ini pasti Allah juga bantu. Ini saya ikhtiar lagi mau pergi umroh, saya bilang saya bisa dongeng, Pak. Jadi setiap saya dapat kafalah dari infak dari dongeng, saya tidak ganggu gugat, kecuali ambil uang untuk transport saya masukkan di kotak.